Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok D akan membahas soal tugas kelompok, yaitu pada materi intangible assets. Sebelum kami memulai presentasi kami, perkenalkan, saya Fatrani Rizana Rusmeri Fatima dengan NPM akhir 283, dengan rekan saya Nashuna Bigah dengan NPM akhir 103, kemudian Nazwa Livia Devita dengan NPM akhir 336, dan Reva Alidia Priyanti dengan NPM akhir 348. Nah, jadi pertama saya akan membahas soal P12.2 yang poin A. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazwa Olivia Devita Ramadhani, NPM 240130100336. Nah, jadi pada soal P12,2A ini, pada tahun 2016, satu-satunya biaya yang dapat dikapitalisasi itu biaya aplikasi paten sebesar 59.500 yang terjadi pada Januari 2016. Lalu biaya riset dan pengembangan sebelumnya kurun waktu 2013 sampai 2015 tidak dikapitalisasi karena termasuk tahap penelitian awal. Lalu paten diberikan tanggal 30 Juni 2016 dengan estimasi umur manfaat 17 tahun karena biayanya terjadi sebelum 1 Juli. Perusahaan menghitung amortisasi penuh untuk tahun 2016 sebesar 59.500 dibagi dengan 17 umur manfaat yang tadi, jadinya sama dengan 3.500. Jadi nilai tercatat paten per 31 Desember 2016 adalah 59.500 dikurangi dengan 3.500, hasilnya sama dengan 56.000. Jadi penyesuaian umur manfaat menjadi 5 tahun itu baru berlaku mulai 1 Januari 2021 dan belum mempengaruhi perhitungan tahun 2016. Selanjutnya saya akan membahas soal P12.2 yang B. Nah, jadi di sini 31 Desember 2020. Dan di sini cara menghitung nilai tercatat hingga akhir tahun 2020 itu dengan menjumlahkan seluruh biaya yang boleh dikapitalisasi lalu dikurangi dengan akumulasi amortisasi selama umur manfaat hingga tanggal tersebut. Nah, kemudian setiap biaya yang dikapitalisasi itu diamortisasi sesuai umur manfaat yang berlaku sejak tanggal biaya tersebut terjadi. Sehingga nilai tercatat pada 31 Desember 2020 mencerminkan sisa nilai paten setelah memperhitungkan penyusutan nilai secara akuntansi selama beberapa tahun. Jadi total nilai yang tercatat pada 31 Desember 2020 adalah 42.000 ditambah 36.400 ditambah 42.000 sama dengan 120.400 dolar Hong Kong. Kemudian yang selanjutnya yang C, 31 Desember 2023. Nah, di sini nilai tercatat paten itu dihitung kembali setelah adanya revisi umur manfaat pada awal 2021. Nah, sisa nilai paten per 31 Desember 2020 itu diamortisasi ulang secara garis lurus selama 5 tahun, yakni sejak 2021 hingga 2025. Nah, nilai tercatat per 31 Desember 2023 adalah sisa nilai setelah dikurangi amortisasi selama 3 tahun, yakni tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, perhitungannya adalah amortisasi per tahun setelah revisi itu dihitung 120.400 dibagi 5 tahun sama dengan 24.080. Kemudian akumulasi amortisasi pada 2021 hingga 2023 itu 24.080 dikali 3 tahun sama dengan 72.240. Jadi hasilnya nilai tercatat 31 Desember 2023 adalah 120.400 dikurangi 72.240 sama dengan 48.160 dolar Hong Kong. Bagian A, aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan neraca per 31 Desember 2022. Muara laba biaya kapitalisasi 58.700, 15.000 pembayaran di muka ditambah 43.700 nilai angsuran amortasi 2022, 5.870. 5.870 dibagi 10 tahun, nilai buku bersih 52.830. Paten, biaya kapitalisasi 17.600, biaya hukum dan pendaftaran. Catatan biaya riset dan pengembangan 65.000 dibebankan sebagai beban di tahun 2022, tidak dikapitalisasi. Amortisasi 2022, 2.200, 17.600 dibagi 8 tahun. Nilai buku bersih 15.400.
merek dagang. Biaya kapitalisasi total 46.236.000 biaya awal ditambah 10.200 terus biaya litigasi yang berhasil. Total akumulasi amortisasi per 31 Desember 6.600 amortisasi dari 1 Juli 2019 hingga 30 Juni 2022 sebesar 5.400. Bagian B. Beban terkait aset tak berwujud dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Beban bunga waralaba 6.118, 43.700 dikali 14%. Beban amortisasi 5.870. Beban biaya waralaba 45.900 dikali 5%. Beban riset dan pengembangan paten 65.000 dibebankan penuh di 2022 karena belum layak secara ekonomi. Beban amortisasi paten 2.200, beban amortisasi merek dagang 2.100. Total beban terkait aset tak berwujud di laporan laba rugi 2022 dan 126.288. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Nabila Salsabila dengan NPM 103. Contoh soal. PT Cemerlang Abadi membeli lisensi hak paten dari perusahaan lain pada tanggal 1 Januari 2023 senilai 120 juta rupiah. Estimasi masa manfaat dari paten tersebut adalah 10 tahun, dan perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk amortisasi. Pada 1 Januari 2025, setelah dilakukan evaluasi masa manfaat yang tersisa direvisi menjadi 4 tahun dari tanggal tersebut. Pertanyaannya yang pertama, hitung amortisasi dari tahun 2023 hingga 2024. Lalu yang kedua, hitung amortisasi tahunan setelah perubahan estimasi masa manfaat. Lalu yang ketiga, buat jurnal amortisasi untuk tahun 2023 dan 2025. Untuk jawabannya sendiri yang pertama, amortisasi per tahun sebelum perubahan, di mana dia menggunakan metode garis lurus, yaitu biaya dibagi dengan masa manfaat yaitu 120 juta rupiah dibagi dengan 10 tahun, maka hasilnya 12 juta rupiah. Nah, karena amortisasi tahunan dari 2023 hingga 2024 hasilnya 24 juta rupiah. Lalu yang kedua, beban amortisasi tahunan setelah perubahan estimasi manfaat, di mana untuk nilai buku Januari 2025 yaitu 120 juta rupiah dibagi dengan 24 juta rupiah dikurangi dengan 24 juta rupiah, maka hasilnya 96 juta rupiah. Amortisasi tahunan baru yaitu 96 juta rupiah dibagi dengan 4, maka hasilnya 24 juta rupiah. Lalu, yang ketiga, jurnal amortisasi tahun 2023 dan 2025. Desember 2023, beban amortisasi pada debit dan akumulasi amortisasi paten pada kredit senilai 12 juta rupiah. Lalu Desember 2025, beban amortisasi pada debit dan akumulasi amortisasi paten pada kredit senilai 24 juta rupiah. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.